Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya nak. Tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tidak menularkan virus corona ataupun tertular virus corona. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masih mempelajari mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari pengertiannya. Nah, pada hari ini kita mempelajari peta konsep. Ya, perhatikan kompetensi dasarnya. 4.13 membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Oke, ini sudah kita pelajari pada saat kita Zoom di hari Jumat ya nak. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berbentuk narasi dan bersifat imajinatif. Dihasilkan dari proses mengimajinasi atau menghayal, bukan berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi. Ya nak, intinya buku fiksi itu adalah buku karangan bebas. Buku non-fiksi adalah buku yang bersifat faktual, bukan rekaan atau imajinatif, ditulis melalui proses pengamatan atau melalui metode ilmiah sehingga bersifat ilmiah ataupun bersifat fakta, terbukti, ada datanya ya nak. Nah, kita juga telah mempelajari mengenai perbedaan fiksi dan non-fiksi. Lihat, ada 6 aspek yang membedakan antara fiksi dan non-fiksi. Ada bentuk teksnya, kalau fiksi narasi, kalau non-fiksi eksposisi, argumentasi, laporan, skripsi, tesis, dan sebagainya. Sedangkan kalau aspek yang dibandingkan pemerolehan data, fiksi berdasarkan imajinasi, non-fiksi penelitian ilmiah. Kalau berdasarkan aspek sifat, fiksi tidak ilmiah, sedangkan non-fiksi ilmiah. Kalau berdasarkan bahasa, fiksi tidak tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia baku, sedangkan non-fiksi tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia baku. Sedangkan yang kelima, fungsi teks ya. Fiksi fungsinya sebagai hiburan kepada pembaca, sedangkan non-fiksi fungsinya untuk menambah pengetahuan. Nah, di aspek yang keenam ada makna. Fiksinya kadang menggunakan kata yang konotatif atau kiasan, sedangkan non-fiksi menggunakan kata yang denotatif atau kata yang sebenarnya. Selanjutnya, peta konsep, peta pikiran, mind map atau mind mapping. Nah, peta konsep adalah bagan atau diagram yang menggambarkan alur pikiran seseorang tentang suatu objek. Peta konsep menghubungkan ide-ide penting atau suatu topik tertentu satu sama lain. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita membuat peta konsep ataupun membuat suatu bagan atau diagram dari teks yang kita baca. Oke, menurut Rianto 2009, langkah-langkah dalam membuat peta konsep adalah sebagai berikut. Ada 4 langkah-langkahnya ya nak di dalam bukunya. Yang pertama ada mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide pokok. Yang ketiga, tempatkan ide-ide utama di tengah atau di puncak peta konsep. Yang keempat, kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Oke, jadi yang paling penting adalah kita menentukan ide pokoknya dulu, lalu kita menjelaskannya. Oke. Nah, menurut Mahmudin tahun 2009 bukunya, proses pembuatan mind mapping dapat dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama menentukan judul buku atau bab yang akan dipelajari dan harus diletakkan di tengah kertas serta usahakan berbentuk gambar. Yang kedua, membuat judul bab atau sub-sub dari buku yang akan dipelajari, atau bisa juga dengan menggunakan 5W tambah 1H. Ingat ya, konsep 5W tambah 1H itu berada di teks berita ya nak. What, where, why, when, ya kan? Who, dan how. Yang ketiga, melengkapi judul bab atau subbab tersebut dengan cabang-cabang yang berisi data-data pendukung yang terkait. Jadi kita menjelaskan 5W tambah 1H itu, ataupun adik sima ya di dalam bahasa Indonesia. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Ya, yang keempat, melengkapi setiap cabang dengan gambar, simbol, kode, daftar, grafik, dan garis pendukung bila ada judul bab atau subbab yang saling terkait satu dengan lainnya. Oke.
Menurut Tony Buzan, unsur peta konsep antara lain ada 6 ya unsurnya. Yang pertama, media berupa kertas untuk menggambar. Yang kedua, garis. Yang ketiga, kata. Yang keempat, gambar. Yang kelima, warna. Dan yang keenam, struktur. Ini harus ada di dalam peta konsep ataupun di dalam diagram ataupun bagan. Oke, nah itu dia untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya silahkan kamu lihat classroom dan silahkan kamu kerjakan. Terima kasih, tetap jaga pola hidup yang sehatnya nak. Shalom.